Halo teman-teman, kembali lagi sama kami Mel and Vel. Setelah kita di lockdown karena corona varian yang baru yaitu Omicron, sekarang kita sudah bisa lagi keliling kota di Belanda. Sekarang kita sudah ada di kota Deventer. Kota Deventer terletak di provinsi Overijssel, dan suasana kota Deventer, yuk mari kita lihat. Setelah jalan dari stasiun Deventer, kita sekarang ada di Plein Brink, sejenis alun-alunnya kota Deventer ya. Jadi ini semacam Hart van Deventer, pusatnya kota Deventer. Kalian bisa lihat banyak kafe di sini, jadi suasana kehidupannya terasa sekali. Dan sekarang kita mau ke kawasan tuanya kota Deventer, yaitu de Walstraat. Nama daerahnya adalah Bergkwartier. Kenapa dikatakan nama Berg? Karena ini dekat dengan gereja namanya Kerkberg. Dan daerah ini dulunya itu rumah-rumahnya rusak, ya mungkin karena tua. Jadi sebenarnya pemerintah Deventer bisa memilih antara dihancurkan atau direnovasi. Tapi akhirnya mereka merenovasi rumahnya, jadi suasana kota tuanya itu terasa sekali. Saya juga penasaran sih suasana kota tuanya seperti apa. Yuk mari kita lihat. Ini kawasan tertua Deventer ya. Jadi kan seperti yang gue bilang tadi, dulunya rumah ini kayak agak runtuh gitulah karena tua. Jadi diperbarui lagi. Sekarang kita sudah ada di Bergkwartiernya di Deventer. Seperti kalian pernah lihat, ini merupakan salah satu rumah pakhuis di Deventer. Tipis dari Deventer adalah, ciri dari rumah pakhuis adalah di atasnya itu ada semacam, kita di sini menyebutnya takel ya. Di atasnya ini untuk menarik barang-barang dari bawah kalau mereka mau pindahan bawa-bawa mebel atau barang-barang berat lainnya. Dan seperti kalian lihat di Groningen juga, ciri khas dari rumah pakhuis adalah di atasnya ada semacam alat untuk menarik barang. Penasaran dengan suasana kota, suasana Wijk di Bergkwartier? Yuk mari kita lihat.
Sekarang kita ada di Charles Dickens Museum di daerah Belvedere di Deventer. Charles Dickens merupakan penulis yang sangat terkenal pada zaman 1800 atau 200 tahun yang lalu ya. Dan karya bukunya yang terkenal itu adalah Oliver Twist dan Christmas Carol. Oliver Twist ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak yatim piatu yang hidup dalam serba kekurangan, dan Christmas Carol menceritakan tentang kehidupan seorang yang kikir yang bernama Scrooge. Dan kedua buku ini telah difilmkan dan kalian mungkin bisa lihat di internet. Karya dari Charles Dickens ini biasanya menggambarkan tentang kehidupan pada zamannya, yaitu sekitar 1800, tentang pada saat itu industri sangat maju dan banyak orang yang bekerja di pabrik dan orang yang hidup serba kekurangan. Di Deventer kalian bisa lihat rumah-rumah tua, jadi suasana kota tuanya itu terasa sekali. Dan setiap setahun sekali di Deventer diadakan Dickenfestijn. Apakah itu Dickenfestijn? Dickenfestijn adalah semacam pertunjukan yang dibuat oleh 1000 orang, dan mereka berpakaian seperti zaman dahulu, sekitar 200 tahun yang lalu. Jadi ya mereka berakting seolah-olah hidup di zaman seperti dahulu. Ya, mungkin kita bisa lihat sebentar di dalam seperti apa sih suasana di dalam. Yuk, mari kita lihat. by thirst, I'm inspired by worth.
I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know. Ya, sekarang kita ada di depan Bergkerk. Kenapa dinamakan Bergkerk? Kalau Berg itu bahasa Belanda yang artinya bukit ya. Jadi nama Bergkerk ini diambil karena letak gerejanya itu ada di atas bukit sedikit. Dan gereja ini sudah lumayan tua usianya, yaitu sekitar 800 tahun. Ya, kita setelah dari dalam gereja, kita sekarang ada di luar gereja, dan ciri khas dari bangunan gereja yang tua adalah kalian bisa lihat di bagian luar itu ada semacam bogen bahasa Belanda, semacam lingkaran. Ini menandakan bahwa gereja ini tua sekali, seperti yang saya jelaskan tadi, usianya sekitar 800 tahun. Gereja ini dulunya gereja Katolik, tapi sudah berubah fungsi, tetap gereja tapi digunakan oleh gereja Protestan. Sekarang kita ada di depan Doah yang ada di belakang saya. Doah ini ada di setiap kota dan biasanya digunakan untuk menjual keju atau daging pada zaman dahulu. Dan usia Doah ini sudah berusia 500 tahun.
Dan kebetulan kita kesini hari Sabtu, seperti kalian lihat di sekeliling sini lumayan ramai karena pada hari ini ada pasar kaget di Belanda. Sekarang kita ada di samping De Waag. Yang ingin saya ceritakan di samping ini adalah dulu di tembok ini ada semacam tong warna hijau, groene ton. Dulu digunakan untuk menghukum orang yang memasukkan uang. Jadi hukumannya berupa orang itu dimasukkan ke dalam tong yang berwarna hijau, groene ton, dan dilumuri dengan oli yang sangat panas. Jadi pada zaman dahulu hukumannya lumayan sangat berat sekali apabila orang memasukkan uang. Tong yang warna hijau itu sekarang kalian bisa lihat di dalam Museum De Waag ini. Kita sekarang ada di masih di Deventer. Ini merupakan mini Deventer yang terbuat dari IJzer, dari besi. Ya, sekarang kita ada di Fontein Wilhelmina, yaitu di belakang saya. Jadi fonten ini dibuat ketika Wilhelmina diangkat sebagai ratu di Belanda. Seperti yang kita lihat di kota Leeuwarden, kalau kalian lihat video kita di Leeuwarden, di sana juga ada pohon Wilhelmina yang menandakan bahwa pada saat pelantikan Ratu Wilhelmina sebagai penghargaan mereka membuat suatu semacam simbolis, yaitu pohon Wilhelmina. Saya juga ingin cerita bahwa Deventer itu juga terkenal dengan koeknya atau dengan kuenya Deventer Koek. Pada zaman pertengahan abad, kue dari Deventer itu sangat terkenal sekali dan itu dijual di seluruh Belanda dan di luar Belanda. You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.
bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Masih di Deventer, sekarang kita ada di depan buku Winkel, toko buku. Sebenarnya banyak di sepanjang jalan ini. Dan salah satu yang terkenal dari Deventer adalah Bookmark. Jadi semacam pasar buku ya. Itu terbesar di Eropa, sudah ada sejak tahun 1989 dan diadakan setahun sekali, yaitu pada bulan Agustus. Dan pasar Bookmark itu biasanya di seluruh jalan di Deventer ini akan dijual berbagai macam buku baru atau buku second, dan itu panjangnya sekitar 9 meter. Jadi kalau kalian pengen tahu betapa besarnya Bookmark di Deventer, kalian bisa datang di awal Agustus setiap tahun. Di depan Stadhuis Deventer yang modern, yaitu yang ada di belakang saya, yang bangunannya modern sekali, yang berwarna kuning dan ada kaca-kacanya. Dan di sebelah kiri saya yang warnanya putih dulu merupakan Stadhuis dari Deventer, tapi sekarang fungsinya sudah berubah karena Stadhuis yang baru itu sudah dibangun di sebelah kanan saya. Ya, sekarang kita ada di Grote Kerk di Deventer, yaitu namanya Lebuinus Kerk yang ada di belakang saya. Gereja ini sangat tua sekali umurnya, yaitu sekitar 1250 tahun, jadi sangat-sangat tua sekali. Penasaran dengan isi gerejanya? Yuk, mari kita lihat. Gereja dari Lebuinus Kerk, ternyata dalamnya itu sudah berubah fungsi, bukan sebagai kerk lagi, tapi sebagai serbaguna ya. Ruangannya digunakan sebagai untuk bermacam-macam event, untuk pameran buku atau pameran kunst. Jadi fungsinya sudah berubah, tapi bangunan gerejanya masih tetap. Dan di sebelah gereja Lebuinus ada gereja lagi, yaitu kecil. Mungkin nanti kita bisa lihat jejak gerejanya itu di dalam gereja ini. Kita akan lihat ke dalam lingkungannya. Seperti kalian lihat, ini gereja yang tadi kita sebutkan di sebelumnya.
sebenarnya kalau kalian lihat dari kanan kiri ini bagian dari gereja yang kecil tadi ya, sepertinya mungkin zaman dulu ini runtuh bangunan tengahnya. Masih di Deventer, sekarang kita ada di Iser River, yaitu sungai Iser namanya. Deventer merupakan salah satu kota terpenting pada zaman abad pertengahan, yaitu merupakan kota Hansestad seperti di Groningen. Jadi Hansestad itu adalah semacam persetujuan dari Eropa Utara dan Eropa Timur tentang perdagangan. Jadi pada zaman itu kota Deventer lumayan kaya karena pada zaman dahulu transportasi laut itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi banyak sekali perdagangan yang dilakukan lewat transportasi laut ini. Enggak, kok saya udah kemarin. Oh iya, udah banyak itu. Tetap bayarnya nanti. Ini bayar depan nih. No, bye-bye. Oke. Ya, sekarang kita ada di seberangnya kota Deventer. Jadi yang ada di belakang saya yaitu yang ada gereja Ibu Yunus. Naik di sini sebutnya pond kayak ya. Mungkin pakai kapal terus ke sini jalan dan kita sampai di semacam land juga, tapi sangat dekat dengan Deventer. Di sini digunakan untuk sebagai strand, yaitu sebagai pantai kalau lagi musim summer. Banyak orang duduk di sekitar sini, dan biaya untuk returnya naik boat itu sekitar €1,70. Terakhir itu. Ya, dan lagi ada dingin ya, karena masih musim winter, tapi ya gezellig di Deventer.
Sudah lama nggak naik boat karena corona. Ya, sekarang kita ada di bangunan kecil yang ada di sebelah kiri saya ini. Ini adalah Boter Markt. Jadi pada zaman dahulu boter atau mentega bahasa Indonesia itu dijual di tempat ini. Sangat unik ya tempatnya. Dan yang menjadi hal yang istimewa adalah ini terbuat semua dari besi atau Eiser bahasa Belandanya. Karena pada zaman dahulu Deventer itu terkenal dengan besinya, dengan Eisernya. Ya, sekarang kami ada di depan Woonhuis, rumah yang tertua di Belanda, yaitu usianya sekitar 900 tahun. Kalian bisa lihat dari dinding ini bahwa ini sudah diteliti sama arkeologi bahwa usianya sekitar 900 tahun yang lalu. Jadi ya ini batu-batu asli pada zaman dulu. Cukup menarik sih. Ya, sekarang kita sampai pada penutupan. Setelah seharian keliling di kota Deventer, kita berkesimpulan bahwa kotanya bagus untuk dikunjungi. Jadi kalau kalian mau lihat suasana tempo dulu, rumah-rumah yang tua, kalian bisa datang ke Deventer.
Dan juga suasananya itu sangat lavender, sangat hidup sekali karena juga ada sungai IJssel di Deventer. Dan kalau kalian mau juga bisa kesini bulan Agustus untuk bukan Maret atau bulan Desember untuk melihat Deakin Festijn. Sampai jumpa di video selanjutnya. Doei!